Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya lagi mau ngerakit mesinnya. Ini spare-nya udah ada semua. Ini tinggal saya mau perakitan. Tapi ini saya mau sharing masalah cooler nih. Ini pentingnya untuk teman-teman supir, biar nggak salah paham, biar nggak gagal paham. Ini udah saya bongkar ya. Nah, saya tunjukin kenapa saya bongkar. Jadi ini oli ya. Misalkan ya, mungkin pernah ngalamin ya. Untuk teman-teman pengganti udah tahu lah, tapi kalau untuk teman supir barangkali belum tahu. Saya tunjukin ya. Misalkan oli campur minyak atau oli campur solar, pernah ngalamin mungkin ya. Jadi pas kita mau ngetap oli kok jadinya banyak banget, atau olinya jadi terlalu encer campur minyak. Nah, itu membran yang di pos pom ya, pompanya tuh, pompa solar kan ada membrannya tuh diganti tuh yang baut 3 tuh yang nempel di pos pom tuh biasanya rusak, silnya aretnya rusak ya. Kalau rusak nanti minyak atau solarnya masuk ke oli, jadi olinya encer banget, jadi banyak tuh ya. Ini jangan salah persepsi ya. Tapi misalkan mungkin pernah ngalamin ya, misalkan nih pas ngecek air radiator kok banyak olinya, mungkin pernah ngalamin ya. Jadi mengkilap di masukin jari, kok air radiator tuh banyak olinya. Nah, itu kerusakannya di coolernya ya, atau koler ya, kalau saya nyebutnya cooler ya. Ini bentuknya macam-macam, ada yang bulat, ada yang pipih kepeng kayak gini nih. Ini tadi saya buka ya. Saya ulangi lagi ya. Misalkan pas ngecek air radiator kok banyak olinya, nah, kita langsung buka coolernya, diganti sil-silnya, o-ringnya tuh biasanya rusak. Yang sering di ini ya, di Ragasa, di Umbrung sering banget tuh o-ringnya tuh satu set udah komplit ya. Jadi pakai plastik komplit tuh, dari yang kecil sampai yang gede tuh biasanya rusak. Jadi udah rusak ya, sil-silnya, o-ringnya udah rusak semua, harus diganti nanti sembuh ya. Saya ulang lagi ya. Misalkan nanti pas ngecek air radiator kok ada olinya, itu berarti air campur oli. Kerusakannya bukan di mesin, di coolernya. Kalau yang di Umblung sama Ragasa kan tuh bulat tuh, bongkar aja, cuman paling pakai kunci 12 14 tuh ya, itu diganti silnya. Ada satu set ya, o-ringnya tuh satu plastik itu komplit, itu diganti nanti sembuh. Tapi di sini bukan masalah itu ya. Ini saya buka, ini penting. Ini tadi saya buka ya, saya semprotin nih. Ini emang gak ada masalah, cuma saya mau sharing aja. Nah, di sini ini kan tempat filter oli nih ya. Di sini ada ini switch nih, switch oli di sini. Nah, di sini aja kayak gini, kayak gini, ada pernya nih. Ada per. Ini ada pipa ya. Ini nanti masukin nih. Tadi waktu buka nggak saya bikin video ya, tapi nanti pasti paham lah. Kita masukin, kita tutup bautnya. Ini di sini ya, di dekat. Ini kan switch oli nih, lain tempatnya di sini nih. Ini kalau pas turun mesin, ini bersihin ya. Nah, tapi misalkan ya, ini ada kejadian, ya, videonya udah ada sih. Misalkan olinya nggak mau naik, itu penyebabnya banyak. Bisa pompa olinya lemah ya, atau mungkin malah rusak. Bisa juga per ini nih. Ini kan masuk sini nih. Pertama nih, pipanya pasang dulu ya, masukin. Habis itu pernya masukin, terus bautnya pasang. Ini kalau banyak kotoran berkerak, ini macet. Kalau macet pas mesin hidup, nanti oli nggak mau naik. Nah, ini ya. Ini untuk oli yang naik banyak penyebabnya. Bisa di ini ya, ini kotor, berkerak, macet. Bisa juga pompa olinya ya. Jadi banyak penyebabnya. Makanya itu kalau misalkan pas lagi bongkar mesin, ini dibukain, dibersihin. Ini tadi udah saya bersihin ya. Tadi kotor banget, banyak oli udah berkerak ya. Tapi ini belum sampai rusak.
Takutnya nanti ini kalau nggak dibuka nggak bersihin, takutnya nanti suatu saat macet, nanti masalah. Ya nanti saya mau pasang lagi ya. Ini saya buka tadi nih. Soalnya apa? Ini banyak kotoran. Ini udah bersih nih. Saya cuci nih. Sekarang mau saya pasang nih ya. Penting nih. Ya hal kayak gini bisa sepele, tapi kalau kita nggak tahu, aduh repot nih. Oli naik, ganti pompa oli, padahal bukan pompanya. Nih, saya mau pasang lagi ya. Dibuka, cuci pakai minyak, bersihin ya, semprot, kalau nggak dilap sampai bersih. Ya kita masukin dulu. Nah, udah masuk pernya. Kalau udah per, baru bautnya nih. Wah, ini ada ornya juga ya. Jadi jangan sampai rusak. Nah kalau rusak kadang-kadang nanti oli keluar dari sini. Kita langsung pakai kunci dua-dua nih. Nanti kalau misalkan susah, dikasih ini, kasih mur ya. Kan kayak gini kadang-kadang nih. Nah, kita masukin. Nah ini apa? Baunya masuk ke sini. Nah biar gampang, sininya dikasih mur ya, buat ganjel maksudnya. Ini nggak apa-apa, buat ganjel aja biar gampang muternya. Kalau kayak gini ya, kita langsung putar. Ini saya ganjel pakai mur nih, soknya nih, karena kalau nggak diganjel muternya susah. Ya ini ya, untuk teman-teman barangkali oli nggak naik, bisa pompa oli, bisa juga nih. Nah ini ya, ini lepas dulu pernya, ambil sama pipanya nih ya, bersihin biarnya berak-berak. Ini kan main ini ya, pernya itu main. Kalau udah macet ya udah, ini nutup terus. Nah, sekarang kita pasang ya. Tadi banyak kotoran nih. Kamu kasih silikon ya, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Takutnya kalau banyak nanti masuk air, bahaya ya. Pokoknya untuk teman ya, misalkan pas ngecek air radiator kok ada olinya, coolernya buka aja, ganti ringnya ya, olinya diganti. Tapi misalkan oli campur minyak, nah itu kita harus ganti membran.
Ya udah saya mau pasang lagi nih. Ini saya lagi ngerakit nih ya. Ini ya sekedar sering aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.